Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terkeribat sempugi sore sahabat dan sudah bertemu kembali dengan channel kesayangan kita Sempu Gita. Namadu wa nusolli wa sallim ala Rasul Karim wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini kita bertemu dengan seorang pemuka masyarakat dari Sidrap guys, di Tanduk Tedong. Beliau bernama Pak Muhammad Aksan. Ya, Pak Muhammad Aksan dan Caco. Beliau punya salah satu pepatah atau apa namanya ini? Bahasa filosofinya Bugis yang boleh diberi judul Kopule Jujanalino. Mungkin beliau bisa langsung menerangkannya untuk kita guys. Mudah-mudahan terutama bagi kalian suku Bugis dimanapun merantau atau di tanah Sulawesi sendiri bisa menyimak apa yang beliau sampaikan ini. Bagaimana itu Bang anunya? Filosofinya itu? Ungkapan daripada Kopule Jujanalino dalam tata bahasa Bugis itu kita tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Orang Bugis juga punya filosofi yang perlu dicermati dari generasi muda dari ke belakang. Maksud daripada itu ialah makadei adana torolotak makadei angkamatu nangkana poli Jujanalino. Yang dikatakan Jujanalino ini keadaan yang berbalik, yang biasanya tidak seperti itu. Jadi terbalik keadaan itu celani Jujanalino. Jadi natari torolota makede kopoli Jujanalino talumi wawawat di salama. Kasamu talumi wawawat di salama. Jadi yang di luar daripada tiga ini berarti tidak selamat. Perlu dicermati di sini supaya kita juga masuk dalam kategori selamat. Makede taruadana iya wat dengan selamat kopoli Jujanalino. Yang pertama. Iya makatan nyeri canaguri. Canaguri, agar yasang canaguri. Yang dikatakan canaguri itu ada satu tumbuh-tumbuhan biasa tumbuh di pinggir-pinggir jalan itu. Besarnya hanya sebesar induk jari, tapi sangat kuat. Bayangkan kuatnya. Kerbau yang begitu besar pun ditambah di situ tidak akan pernah tercabut itu. Jadi kita mengartikan itu luar biasa, sangat pendiriannya. Kalau diartikan bahasa Bugis tugang kena malada. Ya nomor CD di. Itu nomor satu. Ya, artinya, nomor dua wadingnya ya kesala iya wawangi nasalama iya naroh macinonge lilupangnya. Lilupang angkasi di tanah-tanah nataru pengalataro konino yero tanah-tanahnya aju dira katakena. Dira takena raje. Jadi palapanda mi bawa mateng makalempu. Jadi ditegorikan lilupangnya malempu, macino riawana. Jadi berarti berada di bawah kejujuran. Jadi taruadana terlalu itu mempunyai artikulasi yang sangat tinggi. Kalau kita selusupi apa sebetulnya arti kata-kata filosofi itu, maka dia macino lilupangnya malempu. Itu kan lempu ya roh. Yang ketiga maka cuberi tanah pacingnya. Nah, agar yasan. Maka cukup tanah pacingnya kalau dipikirkan secara logika, pusing kepala kita. Kenapa? Nah, selama iya biasa kau toma pucak, toma kacubu, dengan permainan anak-anak itu, tempat kita bersembunyi itu pasti ada yang melindungi kita. Sementara yang disuruh di sini, kita bersembunyi di tanah yang paling bersih, lapang. Kenapa kita bisa bersembunyi di tanah lapang? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Ini membutuhkan pengungkapan yang lebih dalam. Mungkin saat ini belum kita bisa temukan. Ditantang kita untuk menemukan jawaban ini. Kita bersama. Jadi ini adalah tantangan kita bersama. Mungkin ada prestasi tersendiri kalau kita mengungkapnya. Bagaimana artikulasi daripada dikatakan maka cubur tanah pacing. Berlindung di tanah lapang. Iya betul. Mungkin itu pertanyaan bagi kita guys. Mudah-mudahan kedepannya kalau saya ada waktu lagi akan ke tempat beliau ini di Tanduk Tedong. Kita akan nge-vlog lagi sama beliau guys karena waktunya ini terbatas. Jadi cukup demikian dulu ya vlog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.